Matanya nyala bang. Nyala. Iya, dia ngadep ke gua di pinggir pohon tuh setengah jongkok mungkinnya, itu ngeliat ke gua. Gua sampai manggil-manggil, bang, di mana, bang, di mana? Gua teriak-teriak disurken bang. Iya, teriak-teriak disurken. Nyariin abang gua, akhirnya ketemu tuh, kata abang gua, lu dari mana aja sih? Ini tadi ngobrol, dah, untung agak hilang lu, kata abang gua. Ready for podcast era. What's up guys? Apa kabar kalian semua? Bertemu lagi sama gua Ramadhani di sini. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu bernama Iksan Fadilah. Seorang sweeper dari tim Explore. Kita dengarkan apa saja yang bisa kita dapatkan hari ini. Oke. Bang Iksan, apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Sehat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik banget bang. Oke, orang tadi aman? Alhamdulillah aman aja. Kali ini agak mungkin panas-panas dingin ya. Di luar panas, di sini dingin. Ya Kita emang. ngopi nih, akad nih. Ngopi dulu bang, ngopi Ya, dulu. oke. Bismillah. Kopi hitam. Kopi coklat. Kopi kok coklat? Kopi yang mana aja? Oh, tadi berapa jam dari Bogor? Dari Bogor tuh, saya kan dari puncak ya. Dari puncak tuh saya OTW tuh. Macet nggak? Macet anjir. Macetnya tuh di Sentul bang. Di Sentulnya tuh macet saya. Nggak, di ini nggak macet? Di puncaknya sih kurang macet. Emang karena emang kurang macet. Tapi Emang biasanya macet bang kalau hari Minggu, apalagi kalau udah jam 12 lewat tuh macetnya. Wah, udah. Untungnya tadi saya berangkat jam 10. Jam 10 tuh OTW ya nyampe tadi zuhur ya. Iya. Iya, oke. Biasanya berarti macet parah. Macet, Pak. Puncak tuh macet. Apalagi sekarang cuaca ya. Iya. Cuaca di puncak tuh lagi emang Ekstrim ya? ekstrim. Hujan nggak berhenti bang. Sumpah hujan. Ada yang lagi patah hati kali? Bisa jadi makanya hujan terus. Sambil ngerokok boleh nih? Oh, sikat nih. Oke. Ada. Jadi apa nih cerita yang bisa kita dapatin dari Bang Iksan ini? Oke. Kita mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari keseharian dulu aja sih. Keseharian dulu. Oke. Dulu aja. Akhir-akhir ini kesibukannya ngapain? Kalau kesibukan akhir-akhir ini tuh, Nyuci Lamborghini. aduh, pengen Amin. sih, amin, cuci helikopter, pengennya sih gitu. Helikopter. Oh, buat kesibukan ke belakang, Iya. kerja sih. Oh, kerja. Ya, alhamdulillah ada kerja juga di instansi lumayan besar ya. Iya, oh iya. Terus kadang kalau misalnya, karena emang itu panggilan nggak terlalu lama ya, paling juga sampai 22 hari. 22 hari Iya. dalam sebulan. Dalam sebulan. Itu sebelum kerja tuh, sebelum ada panggilan ya biasanya. Kadang kan di puncak tuh emang banyak villa ya. Iya. Dan itu tuh dimanfaatin. Iya, manfaatin. Siapanya nih yang manfaatin? Villanya. Oh, villanya. Kayak Dan dijadiin orangnya, konten. kayak ownernya. Enggak dong. Jadi apa tuh? Kayak apa ya? Di puncak tuh sekarang banyak kalau misalnya TikTok gitu ada villa harga 1 jutaan. Oh, nah, konten kreatornya. iya jadi konten kreator villa ya. Emang cari sampingan sih. Yang penting berduit ya bang ya. Iya betul lah. Cocok banget. Daripada maling. Daripada nanam sawit. Iya bener. Daripada nipu. Iya. Aduh. Betul nggak bang? Waduh, betul banget nih. Asik banget kameramannya bang. Iya. Aduh. Gaya lah gitu. Kalau abang gimana nih keseharian? Kesalahan akhir-akhir ini ya seperti biasa sih. Kita ambil konten. Terus Gitu. sambil ngelola manajemen buat apa ya istilahnya internal gitu kan, buat kedepannya sih saya pengen bangun agensi atau perusahaan juga. Oh iya. Ya, semoga aja terwujud. Jadi Amin, sekarang amin. istilah Sundanya tuh alitan lah. Alitan. Kecil-kecilan. Kecil-kecilannya Ya, baru betul. leletikan. Ya, kecil-kecilan. Untuk podcast ini tuh udah lama apa enggak sih bang ini bukanya tuh? Untuk podcast ini ya tuh 4. Keempat saya Iya. keempat, masya Allah. Iya. Alhamdulillah bisa. Asal jangan jadi orang ketiga. Jangan dong. Iya. Jangan ya, jangan. Gitu. 4 ya, terbilang baru sih baru ya. Hmm. Karena kemarin tuh awal-awal proyek kita tuh bukan podcast ini sih. Oh bukan. Lebih ke apa ya, bisa dibilang agensi marketing. Awalnya. Iya. Ya, waktu saya sebelum kesini tuh saya pernah Depok
jadi agensi marketing, Ya. ngelamar beberapa klien, cuman ya ada something yang membuat kita ya nggak ngajuin project tersebut. Oh. Jadi kita beralih ke project ini gitu. Oh. Kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu ya, Iya. ya benar. Ya, jadi selain ini kita undang tamu, ya ribetnya bukan undang tamu sih. Karena ya gimana lagi. Jadi kalau ada kalian mau ini kontak gua aja di DM ya atau di kolom komentar yang mau gua undang gitu kan. Kebetulan buat amatiran gua nih. Enggak lah. Enggak. Awal yang baik ini. Awal yang baik. sumpah. Awal tahun juga ya. Iya, awal tahun ini yang baik. Betul. Selain kerja gitu di instansi yang cukup besar. Iya, instansi cukup Terus besar. dari sampingan juga mempatin pila, yang penting bukan orangnya. Ya, betul. Ada lagi nggak? Saya kan Isan ini tim sweepernya Explore gitu kan. Ya, Itu berarti suka bawain orang berarti? suka bawa orang, alhamdulillah, Ke gunung gitu. ke gunung. Jadi Jadi digendong berarti? enggak dong. Kalau orangnya digendong berat. Oh, berat. Iya, berat. Jadi ya Udah bebannya berat, Bu- dosanya juga berat. Jadi cukup genggam tangannya. Aduh, aduh. kemana atuh genggam? Oke. Udah dipila ya. Iya. Sebelum dipila karena Hmm. emang waktu itu tuh musim pendakian, emang hujan juga belum terlalu besar ya Bang ya. Mm-mm. Masih oke-oke tuh buat naik gunung. Ada beberapa tamu juga buat ngeget kayak ke Salak, ke Salak. ya ke Gunung Salak Ya, itu. terus? Cuman Salaknya kan ada 2 puncak ya. Yang pertama tuh ada puncak Manik, Ya. yang kedua ada puncak Prabu. Oh, ada 2 ya? Iya, 2 Baru puncak. Ya, di situ Isan alhamdulillahnya dapet job guide ke Salak puncak 2. tahu. Puncak 2. Puncak Prabu itu. Oh. Terus ada ke Pangrango juga, ada ke Gede juga. Ya tapi kan kalau misalnya biasanya nih Ya. di gunung tuh kuli gunung tuh open trip. Pentri. Banyaknya kan open trip, tapi Ya. kalau Isan enggak kayak ayo nih Isan buka open trip yang mau ikut. Ayo, Contoh ayo, apa tadi gitu. tuh kayak gimana sih? Open trip tuh jadi kita bikin Komunitas kah atau? awalnya di komunitas. Iya. Awalnya kayaknya Abang sama Iya. Isan nih, terus Iya. ada lagi 2 orang lainnya 4 orang. Oh, jadi ntar narikin lagi. Ya, terus bikin nih kita ke gunung ini tapi kita ajakin orang-orang gimana nih? Nah, bikinlah di story Instagram, TikTok Ya, tuh kayak promosi ya. promosi open trip Gunung Gede sekian ribu harganya gitu, Oh, sekian ratus iya. ribu. Ya, kalau Isan enggak kayak emang ada nih tamu misalnya, Bang Isan, saya dari Depok, Ya. terus saya nggak ada yang berpengalamannya atau Ya. ke Gede belum pernah, Bang Isan bisa bantuin nggak? Oh ya udah bisa, nanti sama Isan di-get, terus bisa dibantuin bawa alatnya juga kayak gitu. Oh, seperti itu kurang lebih ya. Iya. Oh. Buat para ini ya penonton atau teman-teman yang pengen mungkin barang Mahisan itu baik cewek atau cowok, Aduh. cewek cowok juga nggak apa-apa. Iya, Oh. nggak apa-apa Ya, banget. silakan. Ntar kita taruh Instagramnya deh di Ya, deskripsi ya, oke? ada di bawah, Ya. calling aja. Aduh. Jawa Barat berarti gunung udah dijadiin semua. Enggak sih, enggak. Karena emang enggak tertaktor ke kayak naik di Gunung Jawa Barat. Semua gunung Jawa Barat harus kita naikin. Enggak sih. Kayak emang kan ada juga nih komunitas. Iya. Komunitas yang tadi Abang bilang, tim Iya. Explore. Nah, Iya. jadi di tim saya itu kadang setiap mau naik gunung tuh kita pilih gunung. Pilih gunung. Kayak misalnya ada Merbabu, Lau, Slamet, Iya. Arjuno. Kayak misalnya kayak Iya. gitu. Nanti kita pilih, enaknya kita ke gunung mana nih? Nanti Oh. ada nih yang minatnya, oh, Bang ke gunung ini, ke gunung Voting ini. Ya, mungkin ya? di vote, iya Ya. gitu, bener. Di voting, nanti banyak voting, terus kita riset gunungnya, Ya. kayak gimana jalurnya, terus kepercayaannya kayak gimana, dan ya kita naik kayak gitu. Jadi nggak tertaktor sama provinsi sih. Gitu. Sejauh ini berarti gunung mana yang paling mungkin tinggi ya atau tertinggi dulu deh? Kalau gunung tertinggi sih, buat sekarang ini baru di Sumbing. Sumbing. Gunung Sumbing ketinggiannya itu 3.371 mdpl. Oh. Ya, begitu. Itu daerah mana itu? Daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya di Jawa Tengah pokoknya kedua setelah Slamet. Selamat. Iya. Oh iya. Selamat belum pernah berarti. Slamet rencana sih Rencana. bulan puasa. Buat Bulan kalian puasa. nggak apa-apa nih? Ah? Nggak apa-apa nih? Oh silakan. Buat kalian yang bulan puasanya pengen naik gunung gak punya teman, ada Kakang. Godin men. Enggak dong. Ngemen. Enggak dong. Oh, enggak. Kan sudah bulan puasa. Oh sudah bulan puasa. Ya, kalau bulan puasanya privat aja. Setahu saya kan gunung tertinggi di Jawa itu ya Semeru ya.
Nggak sih? Gunung tertinggi di Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa Semeru. Semeru kan ya, Iya. Puncak Mahameru. Puncak Mahameru betul Oh sekali. iya, berarti belum pernah kan? Belum, pengen sih. Pengen sih. Iya, cuman karena emang kejadian beberapa tahun lalu Semeru meletus, jadi belum dibuka sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, paling aja dibuka tuh sampai Ranukumbolo. Ranukumbolo tuh danau Iya. di tengah gunung, di atas gunung maksudnya kayak gitu. Di atas gunung. Iya, Kayak Toba gitu ya? kayak Toba apa pulau ya? Toba pulau Iya. masuknya. Kalau danau di atas gunung tuh ada yang pertama Semeru, Ranukumbolo. Pangrango ada nggak sih? Pangrango nggak ada. Adanya paling Telaga Kecil ya di Oh, bawah. di Telaga. Iya, kayak gitu. Bedanya Telaga sama danau ya? Telaga tuh kayak nggak terlalu besar. Terlalu besar. Ya kan danau tuh melimpah besar ya, airnya Iya. juga banyak, Iya. terus besar lingkarannya kan. Kalau Telaga tuh kecil lah, Oh. nggak terlalu besar-besar amat. Paham, Kayak Telaga paham. Cibodas, kayak begitu. Bang. Oh, gitu ya. Berarti udah berapa gunung? Mungkin untuk berapa gunung? Jadi malu saya ditanya udah berapa gunung. Aduh, Jangan Gunung Ciputri aja. ya lah. Gunung paling berapa gunung? Masih sedikit bang. Kalau gunung paling ada buat berapa kali naik gunung ya? Ya. Aduh, jadi malu. Oh, Mungkin ada 17-18 kali 18. untuk naik gunung ya. Gede udah berapa kali gede? Gede, Paling dekat aja. gede baru 8 kali bang. 8 kali. Iya. Oh, Aduh, baru ya. Baru. Izin, Ayo izin. kita gede deh. Ayo. Tapi jangan gede. Tapi gede tuh nggak pernah bosen sih, sumpah. Ya, karena Ya emang kan, sabananya. ya itu. Alun-alun Surya Kencana tuh benar-benar kangen surken tuh ada, guys. Iya, Ada ya, Bang. Iya, iya. Kangen surken tuh ada. Apalagi barang yang kemarin tuh. Aduh. Yang kemarin nih, siapa nih? Jadi Iya. penasaran cewek ya? Ya, itu kan gua sama teman gua kan. Sana ini Gak apa-apa ceritanya aja, gak apa-apa. jadi gini sih waktu itu tuh. Ada gua mau ini sama mantannya. Iya. Sama mantan gua ini tuh dia mau anniversary Anniversary. 2 tahun. Ah, gila. Jadi gua kayak ngajak ke sana apa ya yang Hmm. benar-benar dia bisa ikut juga. Awalnya mau ke pantai, cuma kalau ke pantai menurut gua Udah biasa. bukan udah biasa. Oh, udah apa? Kendala, jauh. Oh, soalnya. jauh. Oh, Dari iya. Bogor Sukabumi kan. Ya nggak sih perjalanan. Suka berdua juga takutnya ada pandangan orang buruk gitu Iya, kan. iya. Apalagi berdua. Iya, bawa cewek laki Iya, nih iya, berpasangan. Iya. Sekarang kan ada ini ya KUHP-nya ya. Iya, kan ada hukum sekarang, Iya. ada terjun hukum. Untung udah enggak sih. Jadi rencana tuh teman kebetulan baru nanjak gunung kali ya. Iya. Yang dapat itu teman gua. Iya. Dia rekomendasiin gunung. Oh iya boleh Gunung. juga sih gunung. Cuman kan kendalanya nih mantan gua ini tuh dia nggak ada teman. Iya. Terus juga apa ya nyari teman. Pokoknya nggak ada teman lah Iya, intinya. Nah ternyata dia punya sepupu juga. Atau sepupu nggak tahu bibi. Pokoknya saudara dia. Iya. Bawalah dia untungnya tuh saudara dia tuh emang udah sering nanjak. Iya, Jadi udah aman berpengalaman. lah. Iya. Jadi gua sama Dapan nih. Terus dia sama saudaranya kurang lebih gitu sih. Ya istilahnya ya, yang lainnya lah kenangan cukup dikenang aja. Aduh, sekarang dikubur rapat-rapat berarti bang. Ya Tapi ada kepengen lagi kan sekarang naik ke Gede. Pengen banget. pengen banget. Nanti kita naik. Rencana sih sebelum puasa ya. Cuman kalau Iya. misalkan ya ada schedule banyak ya gimana lagi kan. Paling setelah lebaran mungkin. Setelah lebaran. Emang Gunung Gede Pangrango itu sekarang ditutup bang. Oh ditutup. Iya, karena emang ada bencana geotermal nih. Ada geoterma. Masih di gunung mau dibikin geoterma. Geotermal tuh apa tuh? Enggak Geoterma tuh kayak semacam di gunung tuh digali bang. digali. Diambil panas buminya. Oh. Gila kan? Di gunung bayangin. Di Gunung Gede tuh. Bahkan kemarin tuh udah sempet di media sosial tuh Ya. udah ada isu kan bahwa alat berat tuh udah naik. Udah naik alat berat bang. Ya makanya sekarang tuh lagi ditutup ya sambil pemulihan gunung ditambah juga itu tuh bencana geotermal. Dan rencananya dibuka itu di bulan Februari tanggal 3 kalau nggak salah. Entah mundur lagi. Aduh, semoga Gitu aja Bang. ya. Ya semoga lekas membaik ya buat Iya. Gede Pangrango. Aduh, kok bisa gitu ya? Itu apakah ada di program pemerintah atau ada yang Itu program pemerintah bang. pemerintah? Pemerintah. Sensitif lah sih. Ya Skip. ganti lagi. Ya saya punya cerita horor. Oh iya.
Dia punya cerita emang horor. iya ya, kalau misalkan lepas dari apa ya, gunung tuh nggak bisa lepas dari cerita horor. Iya, dari Bener nggak sih? mistisnya tuh lekat banget bang. Ada aja. Mau tahu nih? Coba. Coba. Di gunung. Oke. Ini kejadian di Gunung Merapi. Jadi Clue kasih clue. ya, lu masih di Gunung Gede. Ada beberapa kali sih kejadian horor kayak gitu. Iya. Kalau nggak juga nih ceritanya dari awal saya naik gunung dan awal naik gunung saya ini udah ketemu hal kayak gitu bang. Itu awal. Awal. Awal SMP ya? Waktu SMP. Iya, masih ingat gua. Iya, betul. waktu SMP. Lu cabut dari pesantren Gara-gara buat naik gunung kan? iya itu aja. Gue dimarahin abah. Cuman gara-gara mau naik gunung. Gila. Itu Aduh, sih. oke. Ngopi dulu nih, biar agak Ngopi dulu. Jadi awalnya tuh dari naik gunung karena emang awalnya hobi ke berenang, belum hobi ke naik gunung Iya. ataupun hobi ya hiking terus lintas alam belum lah bang. Iya. Emang hobinya kan berenang. Terus? Cuman karena emang setiap pulang dari pondok tuh pastilah pulang dari pondok minjem HP orang tua pasti Betul, kan. betul. Ya, Iya. ngerasain kan ya? Iya. Itu. Gue ngerasain itu dan minjem HP orang tua tuh buat lihat gunung. Konten-konten gunung. Dari pertama nih idola gue Bang Firsa. Bang Firsa gila itu idola banget. Udah dulu itu. Ya dari dulu itu karena emang liatin konten beliau, konten gunung-gunungnya. Tertarik. Ya tertarik nih, tertarik nyoba apa emang seenak ini ya, senyaman ini ya. Di situ kebenaran bang, gue punya saudara, abang gue tuh suka naik gunung juga. Iya. Ya kebetulan SMP tuh, itu kan gue lagi mondok ya. Iya. Abang gue ngajakin, San, lo mondok libur gak? Waktu gue balik tuh, Iya. tanggal berapa bang? Gue lupa lagi tanggalnya. Iya. Tanggal sekian, libur gak? Kagak bang, masuk pondok. Cabut kita naik gunung. Anjir, kan gue diracun ya. Iya. Mana gua penasaran sama naik gunung. Ya udah gue bilang aja, udah ayo nanti gua kabur. Iya gitu kan ya. Udah dari pondok tuh cabut gua naik gunung di situ, naik gunung awal. Iya. Aman-aman aja. Cuman ada kejadian ini bukan mistis. Ada mistisnya. Jadi dari pertama pendakian itu kan gue belum tahu apa-apa soal gear, sepatu, celana, ya pokoknya hal-hal atau ya aturan yang tidak tertulis mungkin. Nah itu gue kan belum tahu ya. Iya. Udah tuh coba tuh naik pakai alat seadanya. Iya. Terus ya modal Bismillah lah gitu kan ya. Modal Bismillah kita berangkat. Di trek tuh ngalamin. Jadi buat teman-teman ini pelajaran juga ya. Iya. Kita punya teman di pendakian. Satu teman yang kita bisa bilang itu egois. Egoisnya kenapa tuh? Abang gua sama adeknya udah duluan, sedangkan gua tuh sisa berlima apa berempat gitu. Dan gua tuh karena awam banget bang, itu baru pertama kali naik gunung, tepatnya tuh di pos 4 Gunung Gede, Dia Putri. Gua disuruh duluan karena ngomongnya nggak enak, kayak lu duluan aja dah, di sini juga kayak lama langkahnya, ya udah lu duluan, kita istirahat dulu. Sebagai gua yang baru pertama kali naik gunung, pantas gak sih? Ya, iya kan? Ya takutnya gua nyasar, takutnya terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Tapi karena gua sakit hati di situ, ya gua anjir emang gimana lagi, udah gua jalan. Di atas tuh ada satu rombongan bang, satu rombongan ini gua arepin, gua bisa bareng nih sama satu rombongan ini. Ya udah bareng lah, gua ikutin jalannya dan akhirnya rombongan ini istirahat. Ya gua ya permisi, mari, kata gua. Iya mari. Dia nanya solo hiking bang? Iya, kata gua kayak gitu aja. Apa? Solo hiking bang. Solo hiking tuh. Oh iya, naik sendiri. Oh iya gua bilang kayak gitu aja. Padahal gua nyusulin kakak gua kan. Ya gua abis nyusulin kakak gua tuh akhirnya ketemu gua sama abang gua. Kok sendiri? Ya karena emang gua nggak berani bilang tuh karena takutnya nanti di atas gunung ada keributan atau ada debat, gimana kan gue gak enak kan. Jadi ya bilang, oh itu ada yang di belakang nggak jauh kok, emang duluan aja, pengen cepet-cepet buru sampai puncak, sampai Surya Kencana waktu itu. Sampai Surya Kencana. Udah tuh pendakian pertama malamnya, di malamnya itu kan
Itu jam berapa? Sekitar udah masak tuh beres jam 7 karena emang mau ngopi selang tuh jam 9. Enggak malam-malam banget, Bang. Berarti dari sore itu ya? Iya, Nah, dari sore dan malamnya tuh ada sih kejadian dikit, cuman ke alamnya bukan sama gua, sama abang gua. Itu tahun 2000 berapa itu? 2020. 2020. 2020. Itu sebelum Covid kan? Iya, sebelum Covid. Oh iya Nah, iya iya. Itu 2020. Apalagi itu kan waktu itu kan apa ya? Waktu SMP tuh Iya. Gunung Gede tuh belum banyak seperti sekarang Iya, kan? bener. Belum Betul. jadi wisata, belum Belum, wisata. belum, Sekarang kan udah wah, Wah, tiap tanjak itu apa tiap trek itu pasti ada ada orang. aja. Apalagi kalau weekend rame banget, Bang, Gunung Gede. Kemarin juga ya 2000 berapa ya gua? 2023 atau 2022? Udah rame. Udah rame? Emang sepopuler itu ya? Iya. Iya. Tapi sayang kan ya di Bogor tuh di Bogor bukan di Bogor. Sorry, di Jawa Barat. Iya. Sekarang kebanyakan di gunung-gunung Jawa Barat itu dia dimahalin harganya. Ya nggak Iya, sih? emang simak-simaknya tuh Simaksi ya namanya ya. namanya apa ya? Beda sama di Gunung Jawa Tengah, Bang. Mm-mm. Gunung Jawa Tengah gua Murah-murah katanya. murah. Ke perahu Simaksi cuman 25.000 Perahu. perahu satu orang. Itu sama surat apa? Sehat, keterangan sehat. Iya. Terus biaya base camp tuh Iya. pokoknya semuanya itu 35.000 Segitu perahu ya yang ini perahu. ya. Iya, Gede berapa gede? 100, kemarin terakhir tuh gua 100.000 pokoknya. Iya. Sekarang berapa? 120. 120. Iya. Per tahun naik ya. Per tahun naik. Udah kayak emas aja. Iya, kalau waktu awal itu yang pendakian awal tuh Berapa? belum sampai harga segitu. Mm. Baru harga satu orangnya tuh 65.000 apa 60.000? Enggak sampai 100. Iya iya. Nah, gua kan pengen nanjak juga karena emang bapak gua waktu itu pernah nanjak kan. Jadi sekitar gua waktu SD Iya. sempat. Iya. Bapak gua tuh sering nanjak di situ. Gua bergabung sama ibu gua di situ lagi hobinya nanjak gunung kan. Iya. Dia baru beralih dari hobi waktu itu hobi ayam, ngadu ayam. Iya. Ibu gua nggak suka. Terus ke burung lah. Burung kan emang baru awal-awal. Heeh. Jadi dia temennya pada FOMO mungkin ya, bukan FOMO, temannya udah sering. Dia mungkin FOMO pengen ikutan, belilah alat-alat kayak tas apa sih? Iya, buat Tas burung gunung, itu kayak tas gitu. gunung, terus pas gunung. Oh, pas udah masuk ke gunung. Iya, masuk ke gunung. Dia Oh, kan di burung tuh udah kayak ya udahlah sambil jalan gitu kan. Dia pengen nyobain hobi lain juga. Mancing, semua hobi dicobain sama bapak gua. Dicobain. Iya. Mancing udah beli apa pancingnya nih? Udah, ntar. Ntar tuh tahu-tahu hilang barangnya. Atau juga ntar dipinjam sama tetangga, nggak tahu kemana barangnya. Iya, nggak balik lagi. Iya. Katanya kayak gitu ya. Terus pas gunung, pas gunung nih, Iya. beli tas, terus beli jaket, semua itu Mm. apa sih pusat lah, Iya, gear lah, semua Gear. gear. Ya, gitu gimana sih? gear tuh peralatan gunung ya. Oh iya, pokoknya semua lah, Iya. pakai lengkap, Converse nggak salah. Iya, iya. Gua ada jaket juga tuh. Nah di situ tuh sering ngajak bapak gua ke Salak, ke Pangrango, terus Ciremai. Iya. Pokoknya Jawa Barat beberapa udah dicobain. Iya, udah naik lah. Iya, di situ kayak ibu gua kok ini gini gitu kan, ditinggal 2 hari, tinggal 3 hari. Iya, Kak. Ya, gua kan kadang main, Iya. jadi ibu gua sendiri kasihan gitu kan. Udah gitu, ibu gua hamil adek gua, jadi udah tuh situ berhenti. Nah, di situ nggak pernah dipakai barang-barangnya nih, gua lihat Nah, waktu gua mau pindah rumah. Nah, untungnya tuh waktu itu tuh ya harganya kisaran masih 45.000, 50.000 Iya, iya, iya. waktu 2017 2016 lah. nggak terlalu besar lah, nggak Iya. kayak sekarang ya. 120. Gila, 120 sekarang, Bang. Iya. Kacau ya. Iya, Nah, sekarang yang kejadian yang ada lagi selain ada Gimana? banyak kejadian gunung, Bang. Yang pendakian kedua tuh, Bang, yang buat gua tuh benar-benar berpikir bahwa naik gunung tuh nggak butuh persiapan seadanya. Iya. Nggak cuma naik gunung, jadi naik gunung tuh emang butuh benar persiapan mateng, kayak kita harus alatnya juga Iya. ada gitu, bukan seadanya tapi bener ada ya kayak Iya. gitu. Dan itu pendakian kedua di Gunung Gede, Bang. Udah ada lagi. Gunung Gede lagi. Iya. Di situ ada bersama teman-teman atau disebut karena emang itu lebih tua dari gua ya umurnya Iya. semuanya. Abang-abangan. Gua ya, abangnya banyak banget gitu. Abang-abang gua pokoknya. Iya. Gitu. Jadi gua naik pakai sepatu dokmar, Iya. jaket seadanya, Iya.
celana juga ngetat. Iya. Itu tuh kayak ada kantongnya, cuman kayak lepis banyak bang. Tapi bukan lepis tapi kayak lepis gimana sih gitu pokoknya. Iya gitu pokoknya. Gue naik tuh, naik jam 9 sampai jam 7 mau Isya ke Surken. Lama banget itu. Karena emang cuaca hujan. Langkah keganggu bang. Oh. Mana Gunung Gede tuh lagi rame di situ. Tapi waktu itu sih waktu gua ya. Iya. Sama si itu, aduh, ya, kemana sih itu? Jadi gini. bukan gini aduh. Jadi, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa tahu kan nonton. Jangan nonton ya. Aduh. Cepet sih. Cepet. Start jam 7 pagi. Iya. Kan habis bangun jam 5, terus sarapan, sholat, prepare, mandi dan lain-lain. Udah gitu jam 7 start tuh. Masuk Simaksi. Ya. Lancar sih sampai atas. Ya jam 12 tuh nyampe. Nah jam 11. Iya. Hujan gede. Hujan besar. Udah di pos berapa ya? 4 ya? 4 ya sih? Pos 4 udah di atas itu. Iya. Yang ada batu-batu itu. Di situ hujan terjal banget. Jadi rehat dulu sebentar. Karena emang udah lama ya. Iya. Udah capek juga, digas lagi tuh. Nyampe lah waktu di atas tuh jadi udah adzan. Kedengeran adzan. Oh maghrib. Bukan maghrib, zuhur. Oh, ada zuhur. Iya, cepet banget ya. Karena emang gitu deh pokoknya, walaupun capek tapi ada kenangan. Udah. Kenangan terindahnya. Udah. Lanjut gua nih. Iya. Kenangan terindah. Malah dipotong nih aduh. Ya jadi ya naik tuh sampai jam 7 malam. Abang-abang gua tuh udah sampai area camp. Sedangkan gua tuh kan di situ ada tripnya abang gua, jadi sekalian bawa tuh sekalian nge-gate ada 2 orang satu dari Bekasi, dari daerah sini, ini Bekasi kan? Bekasi. Iya dari Bekasi, terus ada satu lagi dari Depok. Iya. Cewek, gua asik ngobrol bang, abang gua duluan, karena gua asik ngobrol, gua ketinggalan bang. Ketinggalan gua nggak tahu tempat campnya. Ya elah kata gua. Baru kedua kali. Iya mana baru 2 kali nggak tahu. Sampai itu udah malam, udah dingin banget. Terus yang cewek ngobrol sama gue juga udah dingin banget tuh karena emang takut hipotermia kan. Iya. Gue sampai manggil-manggil, "Bang, di mana?" Bang, di mana? Gue teriak-teriak di Surken, Bang. Iya, teriak-teriak di Surken. Nyariin abang gue, akhirnya ketemu tuh kata abang gue. "Lu dari mana aja sih?" "Ini tadi ngobrol, dah, untung gak hilang lu," kata abang gue. Kan marahin gue terus. "Udah sini ayo. Ini campnya di sini, lu nyari mana?" "Oh iya." Udah tuh. Mau summit, ini kejadiannya mau summit Bang. Mau summit orang tuh pada bangun kan, makan, buat persiapan summit isi tenaga. Iya. Tapi gua di situ malah tidur. Emang karena tumor, tukang molor kalau bahasa Sundanya mah ya, tukang molor. Karena gua tidur terus di situ, gua tidur Bang. Terus orang makan gua tidur. Pas giliran mau summit gua udah ganteng di situ. Udah ganteng. Gile. Udah pakai kacamata, ngopi hitam. Gua tuh bawa semangka. Gak tahu kalau di atas tuh mau bikin kayak konten makan semangka sambil ngeliat pemandangan kan kayak gitu ya. Terus lanjut jalan tanpa makan ya. Ya minum kopi, makan semangka kan itu bahaya ya. Iya. Itu bahaya. Pas mau jalan summit tuh kram. Perut gua kram Bang. Tapi karena emang maksain pengen ke puncak, benar-benar maksain sampai akhirnya puncak. Pas turun kram dua-duanya. Sampai digendong gua. Hal paling tolol ya waktu pokoknya waktu mau nyampe tuh masih lama sih. Iya, masih lama. Di atas ada Alfa, Bang. 5 menit lagi di atas. Emang kebiasaan. Seru ya, tapi cuman emang kebiasaan pendaki kayak gitu, Bang. Iya kan? Bang, puncak 5 menit lagi. Ya, bohong aja sih, bohong. Enggak ada 5 menit lagi. Udah kayak ini aja, Pak. Indonesia juara Piala Dunia. Iya, bohong banget gitu. Di atas ada Alfa. Buset dah kalau ada Alfa. Lanjut lagi itu, udah kram dua-duanya, akhirnya gue digendong sama ada Bang Egi namanya. Bang Egi, makasih banget ini. Sama Bang Egi itu udah gendong gue kan di trek summit sampai ke area camp. Di area camp tuh gue suruh makan, tapi gue nggak masuk Bang. Makanan tuh udah kemakan tapi pengen muntah. Akhirnya gue kemuntahin. Akhirnya perut gak isi, sampai jalan gak bisa. Akhirnya sama Bang Arman ini, abang gue, dituntun kayak ayo bisa, sampai bilang kayak gini ya Bang gue, masa gue naik sama lu turun, lu nya kagak. Oh jangan gitu lah. Gue ya walaupun gue lagi sakit tapi digituin gue takut ya. Jangan gitu lah. Gue masih muda kan gue gitu kan.
dituntun tuh, gue sampai dituntun tuh sampai bawah bang, dari sur kan, Iya. dari trek summit dituntun sampai pos 2, sampai udah kram, apa namanya, kayak udah dibawain sama Bang Uya, ada namanya Bang Uya tuh, badannya kecil-kecil, cuman fisiknya udah gak diraguin bang, sumpah, Sepuh kan. iya sepuh banget itu, dibawain tuh sama Bang Uya, terus udah gantian gendong sama Bang Uya, dan akhirnya gue digendong sama Ranger. Iya, karena emang itu gua maksain buat naik gunung. Iya. Akhirnya itulah kejadian yang tidak diinginkan malah kejadian kayak gitu. Digendong Ranger tuh ada mistisnya sedikit. Waktu digendong Ranger tuh kan Ranger gak bisa lama-lama ya, Ranger lari Iya. dong. Iya, Ya namanya polisi hutan, Iya. lari anjing. Itu gua digendong sama dia, yang tadinya ya jalan agak enak, digendong sama dia malah sakit bang. Orang dia lari, Iya. gila kata gua ya. Terus gimana ya, gua digendong gini kan, posisi kepala gua tuh kan ke kanan tuh, ke kanan, dan gua tuh di situ ada mungkin halusinasi, terus gua capek, terus udah pengen buru-buru sampai tuh, ngelihat apa ya, sosok lagi jongkok ya, nggak tahu orang lagi berak itu, nggak tahu apa, tapi itu sumpah hitam banget bang, hitam. Dan di situ si rangernya ini istirahat di tempat itu. Gue ngeliatin ini apa gitu ya, astagfirullahaladzim, tapi gue Lu nggak bilang kali? enggak lah ya, gue nggak terlalu mikir ke hal mistis sih, karena emang Iya. itu juga gue lagi capek, gue Iya, lagi sakit juga, gitu. iya. Ya gue mikirnya positif, tapi gue ngerasa emang iya itu matanya nyala bang. Nyala. Iya, dia ngadep ke gua di pinggir pohon tuh, setengah jongkok mungkinnya, itu ngelihat ke gua. Tapi karena guanya blow nih, gua lagi sakit, iya, gua ngelihat yang gak diraguin, udah jalan aja. Dan akhirnya pas turun gua kena gejala tipes. Oh. Ya, Lu ini kali buat muntah sana ya? gua muntah, makanan gak masuk, terus turun dirawat, dan akhirnya di situ gua dapat pelajaran banyak. Paling banyak tuh dari situ, bahwa gue tuh naik gunung tuh bukan jangan sekedar naik gunung, Harus prepare ya? iya harus prepare, persiapannya mateng, temennya juga harus bagus. Iya. Ya bukan sekedar temen aja lah, Iya, harus menaik, Iya. turun juga sama gitu lah. ya begitu. Dan ya udahlah, sampai sekarang bang, alhamdulillah, buat naik gunung, setiap mau naik gunung ya, riset gunung, persiapan gunung, alat semuanya. Dan untungnya alat tuh gua tuh nggak punya alat. Cuman Iya, jadi gini, ini makasih banget ya yang udah buat support gua di pendakian. Jadi gua tuh ada teman bang, iya. teman ketemu naik waktu di Sindoro, dan teman ini dia punya toko outdoor, dan di sini tuh nyediain semua peralatan camping, Iya. tektok itu dia sediain bang. Oh. Ya di situ, dan alhamdulillah gua sekarang kalau misalnya butuh alat atau buat art camping tektok pasti kediain. Namanya tuh Galan Outdoor teman-teman. Iya. Iya. Ada Instagramnya? Instagramnya ada, Instagramnya namanya Galan Outdoor, jalannya di Pasir Muncang, Jalan Raya Gadog di situ. Oh, masih daerah Gadog? Iya, daerah Gadog. Dia Oh, baik banget bang, sampai harganya juga ya beda jauh sama di atas. Oh. Iya, sumpah. Terus gua ini dah ke dalam. Ya bisa tuh bang, tuh ada namanya Galan Outdoor. Promosi ngomong kali ya. Ngomong kali ya. Ntar Instagramnya kita munculin di sini nih. Nah, sini. Oke. Itu ntar gua tag dah. ya. Pokoknya itu baik banget orangnya. Enak, terus ditambah barangnya bagus. Banyak diskon lah, banyak diskon. Apalagi kalau misalnya lu udah deket sama dia. Dia baik kan? Baik banget. Gua boleh minta semuanya. Ya paling enggak. Aduh. Ada. Bisa sih. Pengalaman ya. Indonesia tuh gak kurang orang baik, Iya. orang pinter, cuman kekurangannya ya kurang orang jujur. Jujur. Ingat itu, orang jujur. Iya. Orang-orang jujur Indonesia tuh. Orang baik mah gua juga baik. Iya. Orang tua juga baik. Gitu. Kita tadi kan ngomongin gunung ya. Gunung. Coba kita beralih ke apa ya? Mungkin Apa nih? kita ke SMK lah. SMK gila. Masa SMK, masa SMA. Putih abu enggak ya? Putih abu dong. Putih abu. dong. Enggak. Kalau gua enggak ada putih abunya, Bro. Oh, kagak ada ya? Kagak ada. Lu kan SMK sama gue ya, SMK beda lu sama gue ya. Beda.
Aliklas Iya. gue Wikrama. Oh, lu di Wikrama. Ya Iya. gue di Aliklas. Iya. Tadinya gue juga mau ke Aliklas bro, Iya, terus cuman ya ada something lain. Cerita. iya enggak apa-apa, cerita bah, enggak Jadi apa-apa. gini nih, Podcast gue ini. aduh dia hak milik. Aduh, maaf ya. Lanjut. Jadi gini, waktu gue kan pesantren sama lu kan, Hmm. cuman lu keluar. Iya, ya kan Lu ada. apa keluar lu? Lu kan tahu ada something, bang. Ada lah Ya, itu. Gue juga tahu dah. Iya, gitu bang. Tuh, galak. Jadi waktu kelas 3, kelas 7, kelas 9 ya? 9. 9 ya? Iya. 9, kelas 9 3 SMP itu tuh gua kan ujian. Iya. Ujian semester awal, akhir semester awal. Hmm. Semester 1, Hmm. situ gua udah ngomong ke orang tua gua. Ya, Dani mau sekolah di Aliklas. Iya. Udah gitu, iya doang. Nggak lama kan, udah gitu besoknya lagi ngirimin lagi, gua bingung kan. Ngirimin lagi datang. Ini kan ini disclaimer ya. Gua tuh waktu SMP pesantren, jadi orang tua tuh tiap minggu ngirimin lah istilahnya, atau apa sih? Ngejenguk Ngejenguk, buat udah jelas kasih ngejenguk. jajan Iya. dan lain-lain. Nah, orang tua gua ngejenguk tuh, ngirimin lagi besoknya. Ah. Pas gua balik sekolah, ketemu bawa brosur di sekolah SMK itu. Iya. Nah, udah gitu, gua kan mau jadi Aliklas tadinya. Ini kan kayak oke lah, gua juga bagus kan, sekolah bagus gitu. Cuman ya gua gak mau ngebatin orang tua gua. Iya. Terus juga Aliklas udah jadi wishlist gua gitu kan, to-do list waktu SMP. Temen gua pengen di sini. Iya. Gua pengen ngambil TK aja waktu itu tuh. Udah gitu ya orang tua gua di situ udah di DP-in, bro. Udah DP. DP. Ya jadi lu gak bisa. Ya iyalah. Iya, gak bisa ngelak lagi. Iya, udah DP setengah, udah gitu ya udah gimana lagi gitu kan. Hmm. Situ gua langsung ngambek. Merajuk gua. Berajuk ya, Iya, berajuk. Gua ngaji, Heeh. gua cabut, gua tidur di kamar, di kobong. Sholat ya udah sholat sih kan. Ya kita lah. Cuma ngajinya aja nih. Iya. Nah itu di situ di minggu itu tuh orang tua gua tiap hari ngirimin lagi. Yang datangin lagi video Iya. gua. Gua kan jadi kayak masih marah gitu kan. Iya. Ke adik kelas gua lagi tidur. Oh ya oke bang, dibilangin kan atau gua Iya. ntar tuh nyamperin, kadang langsung pulang lagi. Situ gua juga mikir kan, tapi bagus juga sih. Gua cek lah sama teman gua ke siapa ya, untuk Arifin. Oh iya. Tahu gak? Kenal Iya. gua kenal. Arifin gua cari sekolah di sini sama orang tua gua gimana ya. Sama Michelle juga tuh. Iya. Michelle kita undang tidak? Iya bisa nih. Ya udah. Apa kabarnya dia? Dia gua sekarang ya. Iya. Udah badannya udah Mending lah. mending. Iya. Udah gitu tuh gue cerita ke Arifin, kata dia ya ambil aja. Gue juga awalnya pengen sekolah di situ, cuman karena emang biayanya gue kurang mampu, jadi gue Iya. ke Amalia. Di situ gue ya udahlah, gue mencoba untuk lapang dada, terus terbuka ya. Udah akhirnya gue di situ dengan jadinya gue ngambil jurusan ya asal. Oh lu bukan kepengen lu sendiri itu jurusan? Iya, jadi waktu mau kan itu udah daftar kan, Iya. disuruh pilih jurusan. Heeh. Nah gue sama orang tua gue ditanya mau jurusan apa, apa aja dah udah. Apa orang tua nggak tahu kalau mau apa. Ya udah gue kan ada ini ya, bisnis manajemen gitu kan. Jadi gue masuk ke bidang itu tuh. Wah sama tuh gua. Iya. Bisnis manajemen. Oh sama. Iya, pemasaran kan lu? Iya pemasaran. Iya, sama gua Nah pemasaran. di situ kan bidang manajemen. Cuma dibagi lagi. Iya. Ada MPLB OTKP, Heeh. ada pemasaran, BDP. Iya. Nah, gua karena emang OTKP ini tuh dia apa ya, cewek doang. Jadi gua masuk pemasaran. Dan alhamdulillah sih gua awalnya kan masalah masuk pemasaran tuh agak kurang juga kan, kurang minat. Tapi setelah gua jalanin gini-gini ternyata pelajarannya asik juga. Apa ya istilahnya? Tertarik gua gitu. Oh, iya. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah sih ngebakatin gua ya berkat basicnya dari Wikrama. Iya. Terima kasih juga lah buat sekolah gua gitu kan. Nah, sekarang lu nih. Lu juga pemasaran sama? Iya, pemasaran. Ya gua ceritanya nih, gua masuk Aliklas ya, Pak ya? Oh iya, oke baik. Iya nih. Ada cerita juga gua. Jadi, Gimana tuh? Enggak ya. Mak, gua pengen Isan pengen ke Aliklas masuk. Enggak. Waktu itu emak gua tuh lagi kerja di Depok. Iya. Iya, kerja di Depok dan gua di rumah tuh sama kakak-kakak gua. Hmm. Gua udah bilang di situ, gua pengen sekolah ke Negeri 1 Puncak.
Iya. Iya. Parda ya? Parda ya, Oh, kalau biasa disebut di daerah atas itu Parda. Iya. Udah gitu? Udah gitu, udah keluar semuanya, tinggal surat pernyataan orang tua. Iya. Karena orang tua gua di Depok, jadi nggak sempat tuh buat Iya. bikin itu surat pernyataan orang tua itu. Iya. Telat kan? Itu telatnya tuh enggak sehari, wah, Masalah. enggak paling berapa jam ya? Itu suruh jam 10 datangnya. Iya. Itu beres surat pernyataan gua sore. Sore. Ya gua samperin lah sore ke situ, Terus? ngasih yang nggak bisa. Bisa udah. Nggak bisa karena emang di Setelah situ itu? setelah itu gue bingung tuh sekolah mau kemana. Ada teman gue satu nih yang waktu di SMP, dia juga Siapa emang? Lasso. Oh lah, Lu kenal Lasso? kenal lah. Iya. Itu udah nggak ada kabar ya sekarang. Iya. Gua sih nggak ada kabar sih. Lost Lu contact masih ada? kagak ada sama gue, gak tahu kemana tuh orang. Mana Lasso nih? Lasso Iya. kalau nonton nih. Lasso Kontak mana gua. sih? Oke. Gimana tadi? Sama Lasso awalnya kagak keterima loh. Iya. Enggak, dia nggak masuk ke Parda. Punya opini lah gue, gimana nih kalau kita sekolah kayak MA ke bawah, Iya. berdua nih sama lu, Payung ayo itu ya? Cipayung Ya, ya, dekat gitu. POM, Iya. ayo kata dia. Ya udah, ayo. Gua tuh besoknya tuh hari Jumat apa Kamis ya waktu itu. Terus? Dia tiba-tiba ngedadak nelpon gua, San, gua udah masuk ke Parda. Dah kata gua iya, parah iya sih itu Lasso. langsung parah lu, Lasso. parah. Aduh. Gua bingung kan di situ, Iya. gua anjing, ini gua sekolah kemana gitu kan. Iya. Kagak ada teman karena emang di situ masih ketergantungan ya. Emang kalau misalnya sekolah nggak ada teman tuh kayak takut sendiri. Sama sih gua kan. Ah. Gua sekolah di Tajur itu nggak ada temen, Oh, bro. belum ada. Nggak ada. Iya. Cuman abang kelas gua waktu itu. Hmm. Karena emang di SMP nggak ada juga gitu kan yang ke situ. Cuma abang kelas doang si Adam. Udah gitu? Terus gitu ke Aliklas tuh ceritanya ada temen, Iya. saya masih SMP, dia anak Siapa? pesantren juga, Pasti kenal lah gua. si Astri kalau nggak salah, Astri. Oh iya. Dia tuh bikin story lagi ada di sekolah Aliklas. Iya. Kata gua chatting tuh, di mana lu? Di Aliklas tuh. Iya. Dan gua di Aliklas. Bukan karena ada dia gua mau ke Aliklas ya, Iya. karena emang kayaknya Aliklas bagus nih. Iya. Datang ke sana gua sendiri. Sendiri. Iya, datang gua ke sana sendiri. Gue sebelumnya nelpon dulu. Wah, ini ada sekolah nih di Hamzahas, waktu itu belum Iya. juga Hamzahas. Di Hamzahas, boleh gak? Ya coba aja. Oke, kata gua. Oke. Gua daftar sendiri. Ada sendiri. Iya, daftar sendiri. Gua ke bawah. Ke bawah tuh namanya kan kalau si Asri ini kan ke kesehatan ya. Iya. Aliklas tuh ada kesehatan, ada bisnis manajemen, ada kuliahnya juga. Iya. Dan gua tuh nggak tahu dia ada di mana ya, Pak. Udah masuk aja. Iya. Itu ini sekolah nih. Ya udah gua masuk tuh ke sekolah. Bu, mau daftar sekolah? Oh, atas nama siapa nih? Iya, udah ini isiin suratnya. Kamu masuk jurusannya ya? Oh, oke. Gua isiin tuh. Bilang orang tuanya mana? Kagak ada, lagi kerja. Ya Allah, kata yang guru pertama Iya. itu. Terus gimana, Bu? Ya udah nanti besok aja panggil orang tuanya. Orang tua saya kerja di Depok, Bu. Terus gimana ya? Kakak ya, kata gue gitu kan. Ya udah kakak. Akhirnya gue daftar sendiri tuh dan besoknya panggil kakak gue. Ya mungkin jelasnya gue masuk sama kakak gue ya. Gue panggil tuh, Kak, ini nih dapat formulir tapi ini udah diisi karena gue. Ini udah diisi sama gue sendiri gitu. Iya. Mau masuk ke sekolah ini. Cuma dampingin. Iya, cuman dampingin. Kalau nggak juga besok sendiri ke sana. Ya udah besok kakak gue sendiri ke sana. Sendiri gitu. Ya, akhirnya balik tuh kakak gue di sekolah. Ya udah lu masuk ke sana. Gak sengaja gue gitu. Tapi emang alhamdulillah sih. Iya. Emang itu mungkin wishlist, cuman lebih ke pengennya ke Parda. Oh, pengennya. Iya, jadi nggak sempat ke Aliklas nih, nggak ke ini. Gua juga ada teman gua. Iya. Benar di Krama ya. Kaisar sama Pepeng. Tahu enggak? Kenal gua. Oh, Itu lu ini. iya. Enggak Sekelas nggak sih? Enggak sih. Oh. Dia tuh Dia si TK aja kalau salah. TKJ iya. Iya. Si Pepeng sama si Kaisar itu yang tinggi-tinggi kan, ya Iya. Kaisar. Iya. Ya, dia tuh masuknya Agak player. ya emang Tapi agak cuman asik kan ya. emang asik gitu, Iya, emang iya. agak goblok aja. Kaisar tuh masuknya kelas 11. Iya. Kelas 10 naik kelas 11 nggak sengaja ketemu tuh. Iya. Udah ketemu, akhirnya belum dekat gua. Akhirnya mungkin pertengahan kelas 11 tuh baru gua deket tuh sama Pepeng. Kan Pepeng Iya. juga pernah ini enggak pernah main sama gua sebelum masuk. Waktu lu inget gak sih? Kita pernah futsal. Di mana di
ini. Ada namanya tuh di Paras futsal. Oh iya Paras. Iya, itu lu ajakin Paras. Pepeng kan? Iya. Iya, itu sama Pepeng gua. Iya. Terus Gue nanyain tuh, ini kan Pepeng kan gue. Iya Pepeng. Lu bukannya yang temennya si Ramdhani ya yang di Krama? Iya, lu berarti waktu itu futsal sama gue. Ini fotonya. Oh iya. Lu masih ada fotonya? Iya masih ada gitu. Kirim gue lah. Ada. Ya, akhirnya deket lah di situ. Iya. Ya, deket tuh di situ gue ya sampai kelas 12 alhamdulillah sama Kaisar sama Pepeng dekat. Tuh. Ya. Terus habisnya Ada satu lagi tuh yang di pondok tuh sama sekelas sama gue. siapa? Cilman. Oh iya, Iya, lu tahu kan Cilman? Tahu lah. Iya itu. Oh sekelas. Iya, sekelas sama teman gue. BDP. Gue waktu sekolah SMP sih nggak ada ini ya, nggak se-hype SMP ya. Iya. Waktu SMK tuh ya udah sekolah karena emang capek di sekolah gitu kan. Jadi nggak pernah ikutan main, terus ikut geng-gengan, mungkin sekelas-sekelan, nongkrong ngopi. Karena emang capek di sekolah. Iya. Lu sekolah Wikrama tuh tajur ya? Iya. Lu rumah sedang di Cisarua. Iya. Lu capek bolak-balik. Capek iya, apalagi kan di angkot tuh pasti tidur. Lu pernah tidur di angkot? Sering. Ya untung kagak dibawa kabur lo. Tapi gua pasti ini sih ke sama angkotnya. Iya. Bang, ntar ngetin kalau misalkan udah sampai ini Bangunin. Cipayung atau di ini gitu. Nah, gua kan ada aturan di sekolah gua tuh nggak boleh bawa motor kalau belum punya SIM. Oh, gitu. Iya. Nah, jadi gua udah punya SIM, gua bawa motor. Nah, di motor pun gua tiap balik gitu kan kelas 11 ya gua udah punya SIM. Tiap balik kelas 11 tuh kelas 11 ke 12 pasti tiap mau pulang. Hampir kayak mau mati. Saking capeknya. Iya, tidur microslip di motor. Gila. Makanya ya udahlah gitu, ya udah sekolah selesai gitu kan. Paling kalau main weekend paling kalau enggak kadang udah tidur aja atau ngerjain hal lain yang berguna gitu kan. Tapi tuh waktu lu ya kan lu bawa motor pasti balik sekolah capek lah, apalagi pulang pergi Cisarua Tajur tuh lumayan kan ya. Iya. Ada kayak lu kejadian lagi bawa motor nih tiba-tiba ada tronton gitu. Sering gitu. Cuman ya alhamdulillahnya gua masih sadar. Masih gitu. sadar alhamdulillah. Untung. Masih dijagain mungkin sama kakek nenek gua. Aduh, itu kacau sih. Tapi lu ada sih orang yang kayak lu di sekolah tuh gak suka? Ada bang. Kalau 1, 2, 3 banyak. Yang gak suka sih dari pandangan gua tuh ada beberapa, cuman ada seorang sih yang mungkin kurang gua suka. Karena emang cara main di sekolahnya tuh acak-acakan banget. Apa tuh? Jadi kayak ini orang tuh pengen nguasain angkatan sampai dia berani alibi ke kakak kelas bikin alasan-alasan tentang angkatan gua gimana dan gue tuh pernah kejadian waktu bikin baju tuh ada lah, Kaisar mungkin tahu bikin baju kan. Kalau lu sekolah pasti lah bikin baju yang ada logo sekolahnya itu pasti bangga banget kalau lu pakai ya. Iya. Sekarang mana? Boro-boro ya Ol ya. Kaisar pasti tahu tuh kejadian itu ada. Kenapa? Seorang jadi dia tuh berusaha yang pertama kuasain angkatan gua. Menurut abang-abang mungkin ya. Iya. Terus biasanya sih kayak gitu ya. Terus dia mungkin bisa disebut ngekorup uang angkatan bang. Korup? Iya. Kok berani? Ya gak tahu lah ya, mungkin permainan. Namanya masa-masa sekolah pasti ada aja yang kayak gitu. Iya. Gue juga ya kalau dibilang waktu SMP kan gue bikin baju itu 2 kali ya. Iya. Lu pernah ikutan nggak sih baju? Pernah. Yang mana tuh? Tuh yang ada cindungnya itu. Itu kan gue yang ininya. Oh itu lo desainnya ya? Cuman gue yang desainnya, gue yang ini angkatan umpul-umpul duitnya. Cuman di si Hilman Hariri kan ada 2 Hilman ya. Hilman Aliansa sama Hariri. Iya. Nah Hilman Hariri itu dia punya ininya kayak clothingnya itu. Oh vendornya. Dia cuman yang kedua tuh baru di gua. Lu gak ikutan? Yang kedua kali kan, tapi gua masih ada tuh baju pertama. Masih ada, gua juga ada. Gua masih dipakai anjir. Buset. Itu gua waktu di gunung gua baju panjang belum ada, tapi kayaknya anget ya pakai baju. Gua bawa ke Jawa tuh baju. Baju yang iya baju itu. Kang Santri. Biasa kalau anak-anak ngobong pasti zaman-zamannya ada kan. Iya kayak lah gitu. ya. Aduh. Masa-masa santri. Masa-masa santri sih. Iya.
Nah yang kedua tuh lu nggak ikutan udah Ya karena cabut. emang Nah, mungkin lu, nggak asik udahlah bukan teman gua dah. faktor wah emang gitu something emang terbesar Iya di sih. hidup gua karena emang Iya. kelamnya Untungnya gua nggak ikutan sih di situ. ya Gua ikut ngeliat, cuman gua walaupun gua di angkatan gua yang disuruh awal sama bang kelas mungkin Iya. ya, tapi gua klarifikasi lagi nih yang untuk beberapa kalinya ngomong ke lu, Ya. gua enggak sedikit pun. gua Iya, ya enggak. tahu Gua sama Cuplis lah. Cuplis Iya, yang sama Gilang tuh Gilang ya. Gilang, ya. Gilang masih ada waktu itu. Itu gua disuruh sama Abai. Ya, sama istilahnya, abang-abang lah. iya udah gitu tuh gua nggak mau gitu kan. Yang lain Ya itu emang masa kelam gua bang. kacau sih. Masa Ya gimana kacau lagi gua. itu kan, walaupun sekarang banyak kejadian kayak anak pesantren gak betah di pesantrennya, Iya. anak-anak yang sering dibully ya. Iya, Emang betul. gitu. Gimana lagi walaupun gua sebagai anak santri gitu Pernah nyobain lah, ya, pernah nyobain iya lah. pernah nyobain. Dalamannya gimana? Terus juga mana orang-orang udah buruk kan. Iya, iya. Ya udah gua nggak tutup mata. Yang bener senioritas di pesantren itu Emang ada Iya. itu. Emang ya gimana lagi ya? wah, pesantren tuh dalamnya momen wah gila. Ya, Ada aja sih yang kayak gitu tapi ya emang di situ Udahlah. diujinya ya. iya, diuji mental juga kan. Tapi emang di situ gua kayak ngerasa Cuman kalau lu parah sih emang. parah. Dua angkatan malah ya. Dua angkatan. Dua juga. angkatan. Iya. Anjir itu. Kalau biasanya kan cuman kayak satu kamar di ini. Iya. Ini gua dua angkatan gua itu kejadiannya gila. Tapi gua belajar dewasa di situ Iya. karena emang gua mikirnya ya ini guanya terlalu offside. Tahu sendiri ya waktu lu paginya itu kan, siapa yang nemenin? Gua. Oh, iya. Lu ya yang nemenin gue ya. Yang lu nemenin mau balik kan gua. Iya, ya gue cabut ya Yang mau paginya. cabut sendiri. Ya kan? Yang nganterin sampai tukang ojek loh. Iya, lu kan itu. Kan gua. Itu lu kalau mau tahu gue dari pesantren sampai rumah jalan anjir. Jalan. Jalan. Katanya lu naik ojek. Itu tadinya mau naik ojek. Iya. Kan itu ada kelas gua tuh deket nih rumahnya sama gua tuh mau minjem duit sama dia, emang tadinya mau naik ojek. Iya. Kagak dibuka pintunya, dah kata gua gimana ini, ya udah jalan aja. Emang di situ udah mikir ya Allah emang kayak gini kali ya pesantren. Iya. Emang ya intinya salah gue sih terlalu Iya. berlebihan mungkin Iya. pesantren. Jadi Mungkin ya pandangan kuno ya. ya pandangan Yang memang gua belum masih- dewasa juga masa-masa SMP gitu. Iya masih Kan gua juga bocil-bocilnya. sering tahu sendiri gua waktu kelas 10 Iya. gimana. Pengalaman kelas. Ya cuman ya kalau lu parah sih. Kalau gua kan sekedar kayak emang dekat terus agak sambil bercanda juga, sambil beneran juga. Dua kali tuh gua kalahnya. 2 kali. Waktu kelas 1 tuh kalau kelas 7. Setuju. Kelas 7 baru masuk pernah ngalamin kayak gitu. Kelas 8 naik Kacau. ya sama aja gua ngalamin Oh iya gitu. sih. Topik awal tadi baju ya. Baju lu Ya, gak baju. ikutan. Jadi Baju kayak tuh gitu. gua punya vendor juga dari bapak gua gitu Iya. kan. Gua nyari-nyari. Bus ada. Jadi Almet, bikin Iya. Almet. Sama mater warna abu tuh. Kebanggaan sampai sekarang walaupun kecilan ya. Masih jalan nggak vendornya? Masih jalan Masih vendornya. jalan. Oh, masih jalan. Bisa kali gua bikin baju. Bisa. Ya gua bikin Ada. bikin kaos lah nanti gua. Ya. Terus itu tuh duit gua semua. Oh, lu yang lola nih. Iya. Iya. Nah, itu juga kejadian sama ada yang korup. Bukan korup sih, ada yang maling anjing. Oh, di maling. Iya, Duit oh. angkatan. Duit angkatan. Duit angkatan. Anjing. Ada yang maling. Yes. Itu sampai sekarang belum ketahuan siapa yang maling. Jadi gini, gua udah balik kan, masih balik gua. Nah, pas gua cek lagi tas gua itu nggak ada. Oh, enggak ada. Mungkin nggak tahu ya. Kalau adik kelas gua pesimis karena emang adik kelas nggak tahu gitu kan. Ini paling angkatan. Kalau boleh tahu nominalnya berapa sih? Itu yang hilang. Kurang lebih kan karena 7 kisaran 4 jutaan lah. 4 juta yang 5 hilang. juta. Tapi enggak 4 juta yang hilang. Yang hilang tuh waktu gua kan itu bayar 3 kali kan, Iya. dicicil. Ya, kisaran 500.000. 500.000. 500.000. Besar Nah, lah. Iyalah, besar lah. Tapi untungnya tuh gini, Sam. Heeh. Gua sama vendornya itu ditawarin gini. Karena emang udah kesempatan awal tuh 170.000 ya. Ya, 70.000 Satu orang. Nah, di situ 20.000-nya emang buat gua. Nah, di situ tutupin. Gua yang awalnya itu harusnya megang ya kisaran 700.000. Tapi karena emang ambil hilang 500.000 ya udah. Terus 200 itu hilang. Seperti itu. Nah, itu tuh waktu itu
apa ya? Gua harusnya ngantonginnya 700 700.000, ya. itu cuma 200.000. Cuma 200. Tapi 700.000 tuh gua awalnya nggak buat gua sendiri. Heeh. Gua mau bagi-bagi buat angkatan gua juga. Oh. Atau juga anak-anak gua lah buat beli makan atau ngopi gitu, rokok gitu kan. Nah, situ 200. Ya udah gua cuma beli rokok doang buat anak-anak. Ya 100-nya gua kantongin, terus lagi gua semuanya. Di situ nggak ada yang sampai sekarang nggak ketahuan. Sama sekali. Ya cuma ada satu orang yang mungkin Tertuju lah. iya, Iya. kan terkuat mungkin dia ya. Tapi ternyata bukan sih. Nggak tahu gimana ya jadinya. Kayak dia nggak ngaku aja mungkin ya, nggak tahu gimana. Situ tuh kemudian anak-anak interogasi dia tidur gitu kan, lagi tidur bangunin, Ya, bawa. lu bukan. Nggak ngaku-ngaku. Enggak aku. Iya. Udah gitu bilang lagi kan, kalau nggak ngaku-ngaku sudah gitu ya udahlah. Nah lagi ya udah nggak apa-apa. Itu gua alibinya ya udah gua ganti. Lu ganti jadinya. Ganti itu ya yang untung itu gua jadi ke ini ke gerus. Masukin lagi. Iya. Iya, tapi gua alibinya bilang ya gua ganti gitu kan. Karena gua tanggung jawab juga gitu kan. Ya udah. Ya namanya uang 1.000. Sensitif. Iya, sensitif. Walaupun 1.000 tuh ilmu sensitif uang. Apalagi nominalnya besar kan waktu itu. Ya besar lah 500.000. Iyalah. Ya, wah Iya di lah, zaman bukan itu. masalah lagi lah. Iya. Udah bedu itu mah. Iya. Buat sebulan lebih. Lebih loh 2 bulan jadi itu setiap hari makan wagyu. Itu waktu lu kejadian gimana tuh waktu Bali? Waktu baju gua ya akhirnya orangnya nggak ikut, Gak ikut. kabur. Ya. Ya gitu akhirnya. Jadi yang kelola angkatan gua. Dia yang kelola itu tuh. Iya, begitu. Jadi ada aja sih pasti di setiap sekolah, entah angkatan, entah kelas, entah pertemanan pasti ada aja yang kayak gitu. Bener. Udah jauh banget ya kita. Iya. Sekarang punya cewek? Gak ada bang. Cewek, aduh kalau aku gini gue bang. Ini gimana sama ini? Ya gimana? Bisa kali. Udah kali lah, udah bosan kan, ntar aja ngobrol bakal aja. Ya kita ngobrol Ya. lebih jelas. Lebih intensnya. Iya kita lebih intensnya, ya oke. Oke. Ada pesan terakhir gak? Atau silakan misalkan lu ada project apa yang mau lu share buat promosi, silakan. Oke, buat pesan terakhirnya ya, selebihnya buat teman-teman explore semuanya. Terima kasih buat supportnya abang-abang di explore, kakak-kakak di explore. Terus makasih juga buat kakak saya, ada Kak Rizka juga, buat pemuda juga terima kasih supportnya. Saya bisa kesini karena saya juga disupport sama teman-teman juga. Dan buat Bang Mahmud nih spesialisnya Galan Outdoor, terima kasih banyak karena setiap saya naik gunung selalu support saya. Terima kasih banyak, sukses selalu. Salam dari Kakang. Ada kata-kata gak buat orang-orang yang pengen naik gunung tapi dia masih ragu lah? Aduh, kata-kata buat yang mau naik gunung masih ragu karena sekarang zamannya tuh udah digital, udah banyak open trip juga, udah banyak gate privat, itu bisa dicoba. Pokoknya kalian tuh jangan coba nekat buat naik sendiri apalagi belum berpengalaman ya. Karena gunung tuh bukan tempat main. Ibaratkan kalau kata Pirsa Bersari itu alam mengandung bahaya tapi manusia mengundang bahaya. Disitulah ada kata-kata hari ini kan nih? Kata-kata hari ini. Untuk kata-kata hari ini, aku hanya butuh ketenangan. Semua yang sirna nanti akan terganti. Aku masih ingin melihatmu esok hari, menarilah dengan bayangan diri sendiri. Kelas King. Ya Allah. Ngopi dulu, ngopi. Oke, Bang Isan, thanks for making time to be here. What is it? Apa ya? Terima kasih udah ada nyempetin waktu datang ke podcast atau episode kali ini. Terus juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, terima kasih juga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Juga komen di bawah kalau kalian akan punya topik atau opini buat topik episode kali ini. Sekian, terima kasih. Gua Ramadhani, izin pamit undur diri. Peace out, see you next time, and adios, podcast era. Podcastnya kita bersama.